Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri. Saya mahasiswa BPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Satu LPTK UIN Datakarama Palu tahun 2024 dengan NIM 241700143. Asal saya dari Morowali Utara. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di sekolah saya SD Negeri 2 Kolombo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang terlambat tadi ke sekolah? Tidak ada. Bagus kalau tidak ada yang terlambat ya. Usahakan datang ke sekolah tepat waktu ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dimohon ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas 1, 2, 3. Baiklah, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Ya. Kalau begitu, silakan buku agamanya semua dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan semua buku agamanya. Ya. Lihat kiri kananmu. Kalau mejanya rapi dirapikan. Ya. Kalau ada sampah di bawah mejamu, di bawah bangkumu, ambil lalu buang di tempat sampah. Sudah? Ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya. Silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu, semuanya berdiri. Ben, ya jadi sediakan pulpen di tengah. Ya, sediakan pulpen di tengah. Kalau Ibu Guru bilang clap, bertepuk tangan 1 kali. Nah, kalau guru itu tepuk meja 1 kali. Kemudian kalau pen, ya rebut pulpennya. Mengerti? Boleh kita mulai? Boleh kita mulai? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai sekarang. Ya. Claps. Claps. Bom. Bom. Claps. Claps. Bom. Claps. Bom. Claps. Bom. Claps. Pen. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kita kemarin?
Nah, jadi sebelum kita masuk materi, Ibu Guru mau tahu dulu seberapa jauh pemahamanmu tentang Asmaul Husna. Apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berdiri. Nama Allah yang baik. Ya betul. Nama Allah yang baik. Ada yang lain? Selain nama-nama Allah yang baik, ya berdiri Razak. Apa Razak? Jumlah 99. Ya jumlahnya 99. Ya oke. Nah yang berikutnya, mengapa manusia menggunakan nama yang bagus? Supaya kenapa? Karena kenapa manusia menggunakan nama yang bagus? Karena apa? Nama adalah apa? Doa ya. Ada ibu guru tanya di sini. Kamu tahu apa arti namanya kamu? Tahu. Nah, apa Razak? Apa arti namamu Razak? Nah, Maha Pemberi rezeki. Ya. Razak Ar-Razak itu termasuk ke dalam Asmaul Husna juga ya. Ya, salah satu Asmaul Husna. Nah, kenapa orang tuanya Razak memberi nama Razak? Ya, karena itu tadi tujuannya apa? Agar nama yang melekat sama dia itu orang tuanya harapkan maknanya sama dengan namanya ya. Nah, oke. Sebelum Ibu Guru lanjut, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, Al-Ba'its dengan benar. Ya. Adapun yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Ba'its. Yang kedua, kalian dapat mengaitkan makna Asmaul Husna tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian dapat merefleksikan perasaan dan pemahaman setelah mempelajari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min dan juga Al-Ba'its. Ya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Hal-hal yang sebentar kita akan laksanakan yaitu mengenai tugasnya memasangkan arti dan juga makna Asmaul Husna. Ya, dan itu sebentar kalian akan berdiskusi dan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Dan Ibu juga sebentar akan
sendiri. Ya, aku bertanya lagi. Allah memiliki orang tua tidak? Tidak. Allah Maha Tunggal atau Esa, cuma satu. Ya, dia tidak bergantung sama makhluk ciptaannya. Ya, justru kita yang bergantung sama Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Yang maha menghidupkan ya. Jadi arti Al-Muhyi berarti Allah adalah yang maha menghidupkan, yang memberi kehidupan kepada segala makhluk. Ya, maknanya di sini Allah memiliki kuasa untuk memberi kehidupan kepada makhluk-makhluknya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ya, Dia yang menghidupkan yang mati dan memberi kehidupan baru. Ya. Jadi cuma Allah yang bisa menghidupkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Nah. Kemudian yang keempat, Al-Muqit. Apa itu Al-Muqit? Allah mematikan. Allah Maha mematikan. Jadi Al-Muqit berarti Allah adalah yang Maha mematikan, yang memiliki kuasa untuk mencabut nyawa makhluknya. Ya, kalau tadi Allah bisa menghidupkan, Dia juga bisa mematikan makhluknya ya. Jadi ajal itu cuma Allah yang tahu. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawanya kita ya. Ya, itu rahasianya Allah. Ya, karena itu Al-Muqit adalah Allah yang Maha mematikan. Kemudian maknanya di sini Allah yang menentukan ajal setiap makhluk. Tidak ada yang bisa menghindari kematian ketika saatnya tiba ya. Jadi ketika ajalnya kita nanti sudah tiba, ya tidak mengenal waktu ya. Itu mau hari ulang tahunnya kita kah, atau kita lagi sedang tidur kah, atau kita lagi makan. Kalau saatnya sudah tiba, ya maka kita akan meninggal. Nah, maka dari itu kita harus selalu siap menghadapi kematian dengan cara apa? Apa yang kita mau kalau kita meninggal nanti? Hanya amal. Bagaimana caranya kita meningkatkan amal? Nah, dengan cara sholat, apalagi? Mengaji, apalagi? Bersedekah, apalagi? Ya, semua yang diperintahkan Allah kita kerjakan ya. Begitupun sebaliknya, yang dilarang Allah jangan kita kerjakan. Nah, dan yang terakhir Al-Ba'id. Apa itu Al-Ba'id? Yang maha membangkitkan ya. Al-Ba'id berarti adalah Allah yang maha membangkitkan, yang akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat ya. Hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima ya. Jadi kita harus percaya kalau hari kiamat itu memang ada ya, memang nyata ya. Jadi kalau Allah bisa menghidupkan, kalau Allah bisa mematikan, Dia juga bisa membangkitkan kita di kemudian hari ya. Jadi setelah hari kiamat nanti ada dibilang itu hari pembangkitan. Itu di mana? Ada yang tahu? Di padang mahsyar ya. Jadi nanti itu di padang mahsyar kita akan dikumpulkan ya. Siapa yang tahu kita dikumpulkan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya kita ya. Jadi semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini itu akan kita bawa dan kita pertanggungjawabkan di akhirat, yaitu di padang mahsyar ya. Jadi kalau kita baik di dunia ini ya, amalnya kita juga bertambah, dicatat sama malaikat. Kalau kita bikin dosa ya, dicatat juga dosanya kita ya. Kemudian akan dipertanggungjawabkan di hari pembangkitan yang nanti di padang mahsyar. Nah, kemudian maknanya di sini Allah yang akan membangkitkan semua makhluk dari kematian pada hari kiamat untuk dihisab. Ya. Apa amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat? Apa yang pertama kali kau ditanyakan nanti? Tentang apamu? Sholat. Ya, jadi jangan main-main dengan sholat ya. Ya, sholat itu amalmu pertama kali yang akan ditanya, yang akan dihisab
Jadi masing-masing kelompok dapat satu nama Asmaul Husna. Mana tadi kelompok 1? Ya, kelompok 1 dapat materi Al-Qawiyyu. Ya, ini. Kemudian kelompok 2 dapat materi Al-Qayyum. Kemudian kelompok 3 Al-Muhyi. Kelompok 4 Al-Mu'min. Dan yang kelima Al-Ba'id. Ya. Sudah ada semua kertas post-it-nya? Nah. Kemudian kita lanjut ke LKPD ya. Di sini Bu Guru sudah tampilkan LKPD. Tugasnya kalian di sini itu coba lihat di sini semua. Ya, ada di sini nama Asmaul Husna. Setiap kelompok menuliskan nama Asmaul Husna, artinya dan juga maknanya. Ya, yang Ibu Guru sudah paparkan tadi. Paham ini? Nah, jadi masing-masing kelompok bekerja sama untuk mengisi LKPD-nya. Nah, Ibu Guru akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok diisi ya. Oke. Silakan masing-masing kelompok menuliskan kelompok berapa, nama anggotanya dengan kelas berapa. Ya, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, sudah? Ya. Kemudian lihat di sini. Ya. Di sini Ibu Guru sudah menyiapkan buah kotak yang berisi arti dari Asmaul Husna sesuai dengan kertas post-it-mu dan juga makna dari Asmaul Husna. Ya, jadi setelah kalian mengisi LKPD tersebut tadi, tugasnya kalian masing-masing salah satu perwakilan dari kelompok akan maju ke depan dan mengambil kertas ini, kertas post-it yang berisi arti dan juga makna dari Asmaul Husna ya. Jadi nanti masing-masing kelompok datang untuk mencari dan mencocokkan ya nama Asmaul Husnanya tadi. Paham ini? Nah, sudah selesai tugasnya yang di LKPD? Nah, silakan maju setiap perwakilan kelompok satu-satu untuk mencari dan mencocokkan. Ya, maju ke depan, silakan maju ke depan. Ya. Lihat LKPD-nya, lihat.
Kemudian kelompok 5. Sudah semua? Sudah semua? Nah, kalau sudah selesai semua, LKPD-nya, mana tadi LKPD-nya? Ya, silakan masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil karya dan juga hasil diskusinya yang ada di LKPD. Ya, dimulai dari kelompok 1. Ya, Ibu Guru akan memberikan juga nilai sebentar. Nah, kelompok lain menyimak dan memberi saran dan juga masukan ya. Ya. Baiklah, kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, tentang Asmaul Hussein apa namanya? Al-Kawiyu. Ya, silakan perkenalkan namamu, nama kelompokmu dan juga hasilmu apa. Kemudian yang memberikan tanggapan atau saran itu kelompok 2. Jadi siap-siap kelompok 2 memberikan saran. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 nama anggota Al-Fatih, Al-Sadi, dan Aliyah, kelas 5A, nama Asmaul Husna, Al-Kawiyu. Artinya, Allah adalah yang maha kuat yang memiliki kekuatan yang membatas dan tidak ada yang dapat menandingi kesempatannya. Makna untuk kekuatan Allah mengatur segala sesuatu di alam semesta. Allah mampu mengetahui segala rencana dan melakukan segala urusan yang dikatakan Islam bahwa mereka harus memiliki pada kekuatan Allah dan beriman dan rasa manusia pada kebenaran Ya, silakan kelompok 2 memberikan tanggapan dan saran. Berdiri yang memberikan tanggapan. Siapa kelompok 2? Nah, Rafi. Ya, catat itu. Kekurang ya, perbaikanmu. Apa, Rafi? Sudah cocok aja dengan maknanya, Rafi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1.
masukan saran dengan catatan tadi ditulis lalu diperbaiki untuk evaluasi materi. Nah, setelah materi kita selesai, pada diskusi dan presentasi sudah dilaksanakan, ya, ibu guru akan memberikan kalian pertanyaan hasil dari kegiatan kita pada hari ini, ya. Ya. Pertama, sudahkah kalian mengetahui arti Asmaul Husna yang kelima tadi setelah mempelajari materi ini hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah, bagus. Nah, kemudian apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Apa yang kalian dapatkan? Ilmu tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ya, ada berapa Asmaul Husna kita pelajaran? 5 ya. Kemudian, adakah kalian merasa sulit mempelajari materi hari ini? Ada yang sulit? Alhamdulillah kalau memang tidak ada yang sulit, ya berarti Allah mempermudah kita untuk belajar